Kenalkan, namaku Sumanto. Aku dilahirkan pada tanggal 3 Maret tahun 1972. Aku merupakan anak sulung dari pasangan Surya Dirga dan Samen. Keempat saudara lainnya adalah Mulyati Karyono Mariati dan Mulyanto. Aku menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pulumotang. Satu teman-teman masa kecil, aku hanya nama panggilan Suman. Aku sendiri saat kecil dikenal sebagai anak yang cukup bandel. Di masa SMP, keluargaku mulai mengalami masalah ekonomi. Berbagai cara ditempuh untuk terus bertahan hidup memaksa kami untuk menjual perabotan yang ada di rumah demi bisa mendapatkan sesuatu. Kelaparan merupakan hal yang biasa bagi aku dan keluargaku hingga di saat aku sudah memasuki kelas 3 SMP, aku kemudian akhirnya putus sekolah. Namun himpitan ekonomi terus mengikutiku. Bukan hanya masalah ekonomi saja, namun rumah tanggaku juga tidak kalah berantakan. Istri pertamaku yaitu Sutrima hanya sempat menjalin rumah tangga yang sangat singkat. Kami awalnya bertemu di Lampung, di saat aku masih merantau. Namun setelah kami membina rumah tangga, rupanya masalah KDRT harus membuat rumah tangga kami kandas. Setahun setelahnya, aku kemudian membangun rumah tangga kembali bersama seorang janda bernama Tugiem. Kami sama-sama bekerja di perusahaan tebu di Lampung dan dari pernikahan itu, aku dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun meski demikian tidak banyak perubahan dalam rumah tanggaku seperti rumah tangga yang pertama. Kami bertengkar dan kadang terjadi KDRT dan pernikahan kami pun pada akhirnya juga harus kandas. Aku kerap membayangkan untuk menyantap makanan yang lezat. Khayalan itu membuat pikiranku semakin liar dan entah apa yang mendorong aku. Ketika muncul pengumuman orang yang meninggal, muncullah pikiran untuk mencoba daging manusia. Keinginanku untuk memakan daging manusia semata-mata murni karena aku sering kelaparan dan sangat jarang mendapatkan makanan yang lezat. Ketika ada pengumuman orang yang meninggal, maka aku langsung mencari tahu di mana orang tersebut akan dimakamkan. Di hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2003 terdengar berita Mbok Rina meninggal dunia dan akan dimakamkan di pemakaman umum yang ada di Desa Maja Tengah. Mendengar informasi itu pada malam harinya, aku langsung bereaksi untuk menggali makam Mbok Rina. Aku berhasil seorang diri menggali makam di malam hari menggunakan kedua tanganku. Tanah kuburan yang masih baru, masih sangat lemah, dan masih sangat mudah untuk digali. Dan setelah mendapatkan apa yang dicari, mayat itu kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda ontelku menuju ke rumahku yang berjarak sekitar 1,7 km. Setelah sampai, aku meletakkan mayat baru ini sambil duduk di pekarangan. Aku mulai memotong tubuh Rina dengan sebuah pisau. Singkat cerita, setelah ada warga yang mengetahui perbuatanku, dia langsung melaporkanku ke polisi, dan aku ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Akibat dari perbuatanku, aku kemudian diganjar dengan hukuman 5 tahun penjara. Akan tetapi karena berkelakuan baik, maka aku tak menjalani hukuman penuh dan keluar dari penjara pada tahun 2006.